Halo anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam PJJ hari ini, Selasa 3 Agustus 2021. Marilah sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya proses belajar kita dapat berjalan dengan baik. Ibu akan memimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu pagi ini. Kami masih boleh berada dalam keadaan sehat sehingga kami bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Kami mohon berkat-Mu agar kami dapat memahami materi yang akan dibagikan hari ini dan kami dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita masih belajar matematika KD 3.1 dan 4.1. Materinya kita akan lanjutkan mengenai membandingkan dan mengurutkan pecahan. Minggu yang lalu kita mempelajari bagaimana menentukan pecahan senilai ya. Hari ini kita akan menambah lagi materi kita dengan membandingkan dan mengurutkan pecahan. Tujuan pembelajaran 1, anak-anak bisa membandingkan pecahan ya. Yang kedua, mengurutkan pecahan dari kecil ke besar dan dari besar ke kecil dengan tepat. Membandingkan pecahan. Saat membandingkan dua pecahan, kita menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Ada contoh membandingkan pecahan dengan cara menggunakan gambar ya. Kita lihat di situ ada gambar pecahan, dua buah pecahan, yaitu pecahan 2/4 dan 3/4. Contoh ini masih gampang karena penyebutnya sudah sama ya. Lalu karena kita bisa lihat gambarnya, 2/4 itu kurang dari 3/4. Contoh lagi, 1/2 dan 1/3. 1/2, lihat bagiannya, lebih dari 1/3. Itu menggunakan gambar ya. Lalu ada cara kedua, yaitu menggunakan garis bilangan pecahan. 1/2 dan 1/3 yang diambil ya. Perhatikan letak dua pecahan. Pecahan yang terletak di sebelah kiri nilainya lebih kecil dari pecahan yang ada di sebelah kanannya. Jika diletakkan di garis bilangan pecahan, pecahan 1/3 tadi berada di sebelah kiri pecahan 1/2. Jadi 1/2 lebih dari 1/3 atau 1/3 kurang dari 1/2. Pecahan yang terletak di sebelah kanan nilainya lebih besar dari pecahan yang ada di sebelah kirinya. Ya, ada contoh lain di situ ya. 2/5 dan 5/8. Kita lihat gambarnya. 2/5 terletak di sebelah kiri 5/8. Jadi 2/5 kurang dari 5/8. Ada contoh lagi 3/6 dan 4/6. 3/6 terletak sejajar dengan 4/8. Tuh ya garisnya. Perhatikan yang nomor 2 dari bawah. Jadi 3/6 sama dengan 4/8. Contoh, tadi kan sudah sama ya penyebutnya. Bagaimana yang berbeda? Ada 3/5 dan 5/6, ini sama penyebutnya. Kita langsung bisa menentukan. Kita lihat angka pembilangnya yang dibandingkan pembilangnya. 3 itu kurang dari 5. Jadi pecahan 3/6 kurang dari 5/6. Bagaimana dengan pecahan yang penyebutnya tidak sama atau berbeda? Maka kita menyamakan dulu penyebutnya.
4 dan 3 kita samakan penyebutnya menjadi 12 ya. 4 dikali 3, kalau penyebutnya dikalikan 3 berarti pembilangnya juga ya. 4 dikali 3 12, 3 dikali 3 9, satunya 2/3 dikali 4, pembilangnya juga dikali 4. Jadi kita temukan bahwa bilangannya menjadi 9/12 dan 8/12. Baru kita bisa bandingkan 9/12 lebih dari 8/12. Maka 3/4 lebih dari 2/3. Setelah membandingkan, kita akan memasuki materi mengurutkan pecahan. Ya, sama kita urutkan dari yang terkecil, bisa dari yang terkecil, bisa juga dari yang terbesar. Pecahan berpenyebut sama. Urutkan pecahan 7/12, 5/12, 11/12 mulai dari yang terkecil. Jadi jawabannya 5/12, 7/12, 11/12. Kita bisa langsung urutkan karena penyebutnya sama ya. Bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Contoh 1/2, 5/8, 3/4. Kita samakan dulu penyebutnya. Angka berapa yang kita temukan? Ya 8 ya. 1/2 kita samakan penyebutnya jadi 4/8. 5/8 sudah sama, tidak usah kita cari lagi. Lalu 3/4 menjadi 6/8. Baru kita bisa susun mulai dari yang terbesar ya. Jadi jawabannya adalah 3/4, 5/8, 1/2. Itu anak-anak juga bisa baca ini di ESPS ya. Baca di ESPS silahkan. Lalu tugasmu ini juga dari ESPS Matematika halaman 10, tapi tolong dilihat untuk yang nomor 2 yang dikerjakan bagian A, B, C, G, H. Ini sudah Ibu beri soalnya. Dan untuk yang nomor 4 A, B, C, D, E. Baiklah, sekian untuk hari ini. Selamat belajar. Dan ingat, kata kunci untuk matematika adalah anak-anak harus hafal pecahan. Selamat belajar di rumah, tetap semangat.